Bener ya, nggak jadi kelewi. Kayak gimana itu? Ini gue ngelihat berita. Kasus rendang Willy jadi heboh. Coba kita lihat ya. Ini gue pengen lihat dulu beritanya nih. Willy Salim, jadi dia masak rendang guys. Nih di Palembang, ya kan? Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Aduh, apa? Oh iya. Ayo masukin daging. Alhamdulillah. Panas Yil. Masak. Kelapa. Apa bahasa Palembang enak? Kesana dulu bentar ya. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya Pak? Tadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak atau anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, nggak tahu kemana. Ini Kita udah nggak bisa jaga. Ada warganya antusias, belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. nggak terhitung lagi orangnya. Ya udahlah. Hidup Palembang. Masak rendang sapi. Ini ini kasus rendangnya si Willy Salim ini kocak ya, Bo. Ditinggal ke toilet bentar, rendangnya hilang. Udah gitu yang lucunya ada beberapa senior juga yang berasal dari Palembang itu justru menuntut untuk Willy-nya minta maaf gitu loh, karena ya si senior ini bilang itu sepertinya konten yang disengaja. Ya Allah Willy, lu udah jatuh ketimpa tangga pula. Udah lu itu rendang lo. Ya tapi ini lucu juga nih timingnya Willy ini juga lucu. Lu masak rendang yang memerlukan waktu yang lama, tapi kenapa lu waktunya mepet banget? Kalau emang benar-benar untuk dibagi-bagiin ke orang, harusnya masak dari pagi aja seharusnya. Logikanya deh, masak rendang itu ya Willy, itu kan lama. Morning, hai lahir kembali, itu kan lama ya. Masak rendang tuh lama loh. Kok lu udah jam 7 baru masukin daging gitu loh. Airnya terus lu tinggal pula, karena memang rendang kan harus direndam dengan api kecil, santannya dan semua bumbu-bumbunya itu yang udah digoreng ya, yang udah dimasak dan dicampur dagingnya. Tapi itu perlu waktu lama, berjam-jam biasanya. Meski masak aja bisa setengah hari masak rendang. Terus ditinggal pula, pas datang rendangnya habis. Cuma ini para influencer yang berasal dari sana, daerah sana nih ya, daerah Palembang ya, marah juga ke Willy. Tapi Willy udah minta maaf loh, nih dia udah minta maaf nih guys. Willy-nya udah minta maaf nih. Willy berbesar hati juga, dia minta maaf. Lenyap seketika. Nih, Willy-nya udah minta maaf akhirnya say.
Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya, rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk... Nah ini kan jadi banyak yang seuzon nih sama konten itu, konten rendang ini. Kok kayaknya udah apa ya? Udah terjadi, udah heboh, udah pecah lah ya kan, pecah dong ya kan. Persiapan rendangnya juga dibikin mepet waktunya, itu yang kayak alibinya para influencer dari daerah sana untuk membuat satu kesimpulan ini adalah udah termasuk settingan atau konten. Alibinya itu tuh. Bikin rendang waktunya mepet, udah keburu malam, itu satu ya. Yang dibuat argumen ini pasti konten settingan adalah bikin rendangnya terlalu mepet waktu, udah malam banget. Udah gitu ditinggal katanya tinggal sebentaran. Iya kan? Karena ditinggal, nggak dijagain, akhirnya warga dateng yang ada di situ yang udah lama nunggu, mungkin nyium bau rendangnya enak kali ya, Bo. Enak kali itu rendang baunya ya. Akhirnya dengan rasa udah lapar, nunggu lama, bodo amat biarpun belum mateng, ntar gue masak aja di rumah gitu ya. Lumayan kan dapat daging kan, sekian gram daging, lumayan dong, gratisan. Terus bisa dimasak di rumah, tinggal lanjutin aja ya kan. Misalnya kurang santan, tinggal tambahin santan, yang penting dagingnya udah ada, ya nggak? Mungkin juga ya sebenarnya sih gue nggak tahu ya apakah itu settingan atau bukan kasus rendang yang ada di Palembang. Tapi pastinya sih yang harusnya dipersiapkan itu tahu waktu untuk membuat rendang itu lama. Jadi harusnya lebih dari yang udah dikerjakan kemarin, itu kan mepet. Harusnya udah dipikirkan dari siang hari udah mulai masak. Udah mulai masak siang-siang. Nah, menjelang buka puasa rendangnya udah mulai nyusup tuh santannya. Udah mulai resep semua bumbunya, rendangnya juga mulai empuk daging rendangnya. Gitu loh, say. Sehingga nggak memancing orang-orang yang ada di situ untuk ngerasa ini bisa gue ambil nih, nggak ada orangnya gitu kan. Orangnya juga ke toiletnya kelamaan. Padahal udah ada Pak Polola di situ ya. Ada Polola, itu Polola kan? Polola apa sekuritong doang gitu? Polola atau sekuritong doang sih? Coba gue lihat ya. Itu Polola apa sekuritong sih? Kok warga kok juga berani juga ya? Tersakiti gara-gara. Bentar deh.
Oh dituntut say. Mencari views, kita boleh mencari AdSense. Wali kota tertinggal Rian Ria Basket. Yang kami sangat sayangi, kita boleh mencari views, kita boleh mencari AdSense, kita boleh tenar. Tapi yang sangat disayangkan, tenar hanya untuk menjatuhkan kota Palembang. Ini yang kami sangat prihatinkan. Apalagi ini, tragedi rendang hilang. Berarti artinya hilang, ada yang mencuri gitu kan. Nah, giringan opini seperti ini yang membuat luka, terutama masyarakat kota Palembang, apalagi kami selaku putra putri daerah kota Palembang ini, saya selaku content creator merasa terluka hati kami akibat statement ataupun penggiringan opini ini gitu. Mungkin harapan kita dari laporan ke polisi ini seperti apa? Saya berharap izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan ya kan, saya minta kita tegak lurus ya kan, siapapun itu, karena hukum tidak boleh tumpul ke bawah. Hah, maksudnya? Maksudnya mas? Ya kan, harus benar-benar tegak lurus seadil-adilnya sesuai yang sudah ada hukum di Indonesia ini gitu kan. Ini terkait permintaan maaf Willy Salim, seperti apa tanggapannya? Ya sah-sah saja, silakan minta maaf, dan saya juga sebagai muslim memaafkan, tapi tidak dengan kasusnya untuk di stop, karena ini bukan usul minta maaf saja, tapi bagaimana kita harus menjalankan hukum sebenar-benarnya. Jadi laporan tetap jalan ya? Tetap jalan. Yang kami sangat sayangi, kita boleh mencari views gitu. Laporan apa mas? Laporan apa sih? Ngelaporin yang rendang kemarin Willy. Kayaknya nggak bisa masuk deh laporannya deh, nggak masuk deh. Dia kan nggak ada ngehina apapun loh, cuma bilang rendangnya hilang. Itu bener hilang, kenyataan. Lu mau ngelaporin apanya mas? Apa yang mau lu laporin? Karena menulis rendangnya hilang. Ini enak banget nih maskernya ya. Ini gue lagi pakai masker Collagen Gold. Karena nulis rendang hilang gitu. Lah kan emang hilang rendangnya, say. Lu gimana? Rendangnya memang hilang. Hilang pas ditinggal. Iya kan nih. Dia bilang nih ya. Boleh mencari AdSense, kita boleh tenar. Tapi yang sangat disayangkan, tenar hanya untuk menjatuhkan kota Palembang. Ini yang kami sangat prihatinkan. Apalagi ini, tragedi rendang hilang. Berarti artinya hilang, ada yang mencuri gitu kan. Hilang ada yang mencuri mah itu ininya elu dong. Itu persepsinya elu. Lu bilang hilang dicuri. Hai. Halo semuanya yang baru masuk. Emang rendangnya emang hilang, itu bener, itu fakta. Itu fakta rendangnya hilang. Mas bro, bang. Apa manggilnya kalau orang Palembang? Kan rendangnya emang hilang. Lah terus nggak mau ditulis rendang hilang gitu. Berarti rendang apa? Rendang raib. Rendang raib. Rendangnya udah raib gitu ya. Heran deh, si Willy udah minta maaf malah dilaporin. Mau ngapain sih? Mau ngapain lah ngelaporin Willy juga, aneh. Pakai dilaporin pasal apa, Mas? Pasal apa ngelaporinnya? Pelanggaran apa? Dia nulis rendang hilang, emang hilang. Hilang di gondol jurik, makanya dia nggak terima. Hilang di gondol WW. Rendang gue hilang di gondol WW. Ya wajar, emang hilang beneran kok. Emang beneran hilang kok rendangnya. Itu mah laporan nggak ini deh. Kalau diterima juga apa, atas dasar apa? Sekarang rendangnya emang udah diambil sama orang-orang yang nggak sabar nunggu. Ya kan? Kalau lu malu ya malu atas kejadian itu. Ya seharusnya jangan ngambil, tunggu orangnya dulu dateng. Diam-diam aja baik-baik gitu, nggak usah ngambil, sabar aja dulu. Iya, kok jadi malah ngelaporin. Dan juga dia udah menyesali juga. Udah cukup lah menurut gue. Willy tuh menunjukkan itikat baik ya untuk say sorry gitu kan, say sorry. Udah sampai ada kejadian yang kayak gini. Seharusnya justru jadi pembelajaran juga buat warga, buat siapapun.
Kalau ada acara makan-makan kayak gitu jangan geragas. Tunjukkan dong kalian punya etiket. Ya, etiket yang baik, say. Apalagi udah dipantau, ada kamera, di situ ada polisi di situ. Polisi udah bilang jangan, kok kalian masih terus aja. Berarti kalian juga nggak menghargai dong aparat yang udah dititipin buat jaga rendang. Harusnya kalian tetap menghargai. Ini kan lagi ada acara, direkam kamera juga. Gimana nanti tanggapannya orang-orang daerah lain ya kalau lihat kita ngambilin padahal belum jadi, kayak gitu loh. Udah gitu, udah tahu salah, saling introspeksi. Willy udah minta maaf, kalian pun harus minta maaf. Iyalah, kok belum jadi sampai bener-bener dibagi-bagi secara normal ya, bukan pakai cara berebutan sampai ada yang kena bajunya juga, kena panas juga. Bayangin nggak kalau anak kecil kesiram itu? Kalau saking rebutannya, terus itu wajannya si Willy yang segede gambreng itu jatuh tumpah, kena kaki kalian, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kalian membahayakan diri kalian sendiri. Udah nggak bagus, kelihatan seperti orang yang rakus, tidak bisa menunggu waktu, tidak bisa menghargai host, orang yang bikin acara ke situ, yang udah mau nyumbang bagi-bagi. Emang lu pikir nggak mahal itu? Rendang segini aja udah 150.000, say. Sekecil ini udah mending. Kemarin tuh hampir 200.000 kecil begini. Gitu loh, say. Iya, kota Palembang gak salah. Ya emang gak ada yang nyalain kota Palembangnya, say. Yang nyalain kota Palembang tuh siapa? Gak ada yang nyalain kota Palembang. Kota ya kota, tempat kita tinggal. Ini tapi orang-orang yang tinggal di sana, orang-orang yang dari sana. Orang dari sana tuh orang apa? Nggak tahu gue orang apa itu. Kota mah nggak pernah salah. Namanya kota kok. Manusianya itu orang apa? Orang apa? Orang kelaparan. Orang nggak sabar. Orang apa itu? Yang tiba-tiba belum siap makanannya, belum dibagikan, terus tiba-tiba udah langsung mengambil. Padahal kalau nunggu sebentar juga pasti kebagian kan, kedapetan kan. Pasti. Dan juga gak ada resiko itu tumpah, kena panas-panas sampai ngejomplang, ngejeblak itu si wajan raksasa itu, kesiram anak kecil. Udah jadi apa itu? Gak berpikir sampai ke sana. Seharusnya berpikir. Selain ada rasa malu, juga berpikir ini resikonya bisa membahayakan juga nih buat diri kita. Sampai rendang panas ini tumpah, jatuh, ini wajan yang raksasa yang sebesar ini jatuh, bisa membahayakan. Kesiram kaki, kesiram ada anak kecil misalnya, itu nggak dipikirin kan. Yang dipikirin cuma pengen dapat, karena takut, intinya takut tidak kebagian, tidak sabar. Dan sepertinya juga yang menghujat juga bukan Willy ya, yang menghujat netizen lain yang nonton kayaknya gitu ya. Makanya mungkin malu kali. Tapi Willy udah besar hati minta maaf ya. Cuma gue heran tuh sampai ada yang melaporkan lagi tuh aneh. Ngapain lu ngelaporin? Ngapain ngelaporin Willy? Untuk apa? Iya, orang-orang yang udah ngambil itu pengennya dapat kemaruk itu. Pengen dia dapat, dia lebih besar bagian dari yang lainnya. Berarti sifatnya apa? Serakah. Itu sifat serakah. Sifat orang yang pengennya dapat lebih banyak dari orang lain, gak mau berbagi rata. Gak mau berbagi rata itu. Yang ngelaporin gak kebagian. Yang ngelaporin tantrum sendiri, gue rasa itu. Si orang yang ngelaporinnya itu. Mungkin dia juga pengen apa? Pengen rendang tapi dia telat datang kali, gak kebagian dia.
pakai ngelaporin Willy buat apa? Atas dasar apa ngelaporinnya? Lu nggak bisa nuduh orang sembarangan itu konten. Buktinya mana? Itu konten. Itu harus ada buktinya loh. Kalau enggak, lu berarti termasuk tuduhan tanpa bukti dong. Menuduh tanpa bukti bahwa Willy cuma bikin konten buat memalukan. Dia nggak ada tujuan memalukan. Dia seperti yang lain-lainnya juga, dia masak di situ. Dia tinggal bentar. Ternyata nggak lama udah huru-hara. Habis tuh rendang, kan gitu kan. Kalau lu mikirnya dia bikin konten, buktinya apa? Harus ada buktinya. Kalau enggak berarti lu udah menuduh dong. Udah menuduh si Willy ada udang di balik bakwan. Tanpa bukti berarti lu mencemarkan nama baik dia. Iya dong, dia bisa juga menuntut balik. Menuntut balik. Dia kan udah ada buktinya, itu adalah konten memasak yang akan dibagikan. Udah pernah dia lakukan juga dengan memasak es durian. Es durian dia udah masak loh si Willy. Udah bikin, dibagiin beneran. Dan es durian aman, gak ada yang nyolong kan, gak ada yang tiba-tiba ngambil secara belum jadi gitu. Sesuai lah dengan niatan dia untuk bagi-bagi ke warga. Nah kok dia bisa dituduh bikin konten sengaja? Nah itu pembuktiannya gimana tuh? Harus ada pembuktiannya. Udah nih muka Mamsir udah pakai ini say. Iya. Ya bisa dilaporkan lagi. Laporannya laporan apa? Kalau nggak kuat itu yang ngelaporin itu bisa dilaporin lagi. Karena gini ya, jangan sembarangan bikin laporan deh. Buktinya harus ada. Nuduh dia cuma bikin konten mempermalukan. Buktinya apa? Kalau Willy nggak pernah bikin konten yang kayak gitu, masak buat banyak orang, udah gitu dia sengaja terus dia ngomong jelek bahasanya, wah dicuri nih sama orang ini gitu misalnya mungkin. Tapi kan nggak, dia cuma bilang tragedi hilang, benar emang hilang. Tapi dia nggak menuduh siapapun loh, nggak ada dia tulis, wah ini tuh dicuri sama orang ini nggak ada. Tuh, jadi yang ngelaporin Willy kemarin itu buktiin Willy memang punya konten yang sengaja menjelek-jelekan orang kan gitu kan. Tapi kalau nggak terbukti, kamu yang harus bisa dilapor balik sama si Willy.